Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ika Nur Latifah dari Program Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia akan menjelaskan mengenai kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan teori lahirnya kepemimpinan beliau. Nabi Muhammad lahir dari sebuah suku dari Bani Hashim yang besar. Sejak kecil, beliau sudah digembleng dengan keadaan yang tidak memanjakannya, sehingga terbiasa hidup dengan mandiri. Karakter kepribadiannya diapresiasi oleh masyarakat dengan gelar Al-Amin, sehingga Rasulullah lahir dengan potensi menjadi pemimpin yang kemudian ditempa dengan pendidikan kepemimpinan yang informal. Kemudian, ada 4 sifat utama Rasulullah. Yang pertama, sidik, yaitu jujur dalam setiap perkataan beliau. Yang kedua, amanah. Beliau adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya dalam segala tanggung jawab yang dibebankan kepada beliau. Yang ketiga, fatonah. Beliau memiliki kecerdasan dengan kebijakan. 4. Tabligh. Beliau selalu menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan secara terbuka dan transparan. Dan yang lebih penting adalah keteladanan beliau. Nabi tidak menyuruh jika belum bisa melaksanakannya. Satu contoh atau teladan lebih utama daripada 1000 nasihat. Kemudian Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Yang pertama, nasionalisme ala Nabi Muhammad, lintas batas, wilayah, dan dibatasi oleh keyakinan. Yang kedua, kenyataan bahwasanya ilmu pengetahuan disetting semangat sekularisme yang memisahkan agama dari masalah dunia. Yang ketiga, kesatuan visi agama lebih kental dibanding dengan semangat kewilayahan. Yang keempat, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diakui sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia. Kemudian Rasulullah sebagai pemimpin. Beliau telah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, kemudian adanya konstitusi Madinah, kemudian adanya kesetaraan bagi semua warga, persoalan pendidikan, perjanjian Hudaybiyah, pemimpin hukum seperti legislasi, lembaga peradilan, penegakan hukum, dan lembaga-lembaga terkait, masyarakat hukum. Kemudian ada pemimpin militer. Beliau bermusyawarah dalam menentukan taktik militer, mengalahkan musuh tanpa pertempuran, dan meminimalisir jumlah korban serta tidak mudah marah. Ciri kepemimpinan Rasulullah. Beliau adalah mengikuti bimbingan wahyu. Pada kenyataannya bahwa pengaruh Rasulullah karena mukjizat dari Allah yang tidak bisa dibantahkan secara teknis dengan membaca Al-Quran serta hadis. Yang kedua ada akhlakul karimah. Sosok beliau mengandung kesan yang dalam bagi setiap individu untuk tunduk dan patuh. Kemudian yang ketiga ada revolusioner, yaitu semangat yang diusung adalah perubahan sistem dari tirani para saudagar pada sosialisme kesetaraan. Yang keempat, populer. Dari pribadinya, akhlaknya, ajarannya, dan semangatnya menjadikan Rasulullah sosok yang terkenal dan diterima oleh kelompok mayoritas. Dan di sini ada 5 kunci sukses Rasulullah dalam hal kepemimpinan. Yang pertama, Nabi Muhammad selalu dibimbing oleh wahyu. Yang kedua, meskipun bertugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Yang ketiga, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad selalu konsisten. Yang keempat, pemimpin harus senantiasa memiliki rasa yang sama dengan rakyatnya. Yang kelima, pemimpin harus bisa tenang dalam menghadapi setiap kondisi. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.